Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu calon investor. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan produk yang akan kami jual kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Produk yang akan kami jual bernama Lega, yang berarti berasa senang atau tentram, tidak gelisah atau khawatir lagi. Tetapi, sebelum kami mengenalkan produk kami, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Next. Saya, Jeff Michael Anderson Budiono, sebagai co-founder dengan NPM 2107111152 dan rekan saya, Agustinus Evandre Oliver sebagai co-founder dengan NPM 2107111993. Next. Jadi, apa itu Lega? Lega adalah kombinasi permainan konstruksi, dadu, papan, dan kartu yang disatu padukan menjadi sebuah permainan strategi. Dengan berinvestasi di produk kami, Bapak Ibu bukan hanya mendukung kegiatan Safe Ecosystem, tetapi juga mendukung karya-karya anak bangsa. Next. Jadi, kenapa sih kita ingin membuat produk Lega? Ya, yang pertama, kami ingin meningkatkan kreativitas anak-anak bangsa. Lalu kami ingin menciptakan sebuah produk yang dapat dijangkau oleh banyak kalangan orang. Lalu yang ketiga, mengajarkan individu untuk berpikir lebih kritis sejak dini. Dan kami juga ingin menyediakan sarana dari olahan limbah plastik yang mendukung gerakan Safe Ecosystem. Next. Next lagi. Ya, permainan ini tentu membutuhkan kreativitas dan pikiran kritis dari setiap individu. Sesuai dengan visi misi kami ingin meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis sejak dini. Lebih spesifiknya dari berumur 6 tahun. Maka dari itu, kami mengutamakan target pemasaran kami, yaitu kepada anak-anak dengan jumlah 70%, remaja dengan jumlah 25%, serta orang dewasa berjumlah 5%. Next. Lalu permasalahan-permasalahan apa sih yang kami dapat sehingga kami ingin membuat produk Lega ini? Permasalahan ini kami ambil dari referensi produk Lego ya. Yang pertama, produk Lego mahal dikarenakan barang impor dan Lego tidak mempunyai saingan, jadi harga ditentukan semuanya oleh pihak Lego. Karena barang Lego merupakan barang impor, maka dari itu harga sudah pasti naik karena adanya pajak dari bea cukai. Lalu permasalahan kedua, poin pertama, Lego memiliki beberapa bagian lancip sehingga dapat membahayakan anak-anak dan membuat orang tua khawatir untuk membelikan anak-anaknya Lego. Pada masalah ini, sudah tentu orang tua khawatir karena anak-anak sangat rawan terhadap benda tajam. Lalu masalah kedua, poin 2, anak-anak cenderung suka melempar mainannya, dan bahan Lego cenderung mudah pecah sehingga orang tua khawatir membelikan anak-anaknya Lego. Biasanya, anak-anak itu suka melempar mainannya, dengan sengaja maupun tidak sengaja. Maka dari itu, orang tua juga khawatir kalau mainannya rusak dan harus membelinya lagi. Lalu permasalahan ketiga, orang-orang kurang mengetahui apa itu Lego karena kurangnya advertisement maupun iklan. Lalu yang keempat, jika membeli varian A, kita harus membuat varian A, sehingga itu tidak meningkatkan kreativitas anak-anak kita, tetapi hanya meniru saja atau mengikuti guideline. Lalu permasalahan yang terakhir, tidak ada unsur kompetisi dalam Lego, sehingga anak-anak tidak ditingkatkan untuk berpikir lebih kritis. Maka dari itu, kami membuat produk kami ini untuk membuat anak-anak berpikir lebih kritis sejak dini. Next. Ya, dari permasalahan tersebut, kami mendapat opsi solusi dan kami telah mengambil solusi terbaik. Opsi solusi yang pertama ialah mengurangi harga dari produk tanpa mengurangi kualitas. Karena jika harga produk dikurangi, maka akan ada lebih banyak orang yang dapat membeli produk Lego. Lalu yang kedua, mengiklankan produk merata di semua tempat. Lalu menambahkan unsur lain sehingga dapat meningkatkan kreativitas penggunanya. Yang keempat, membuat produk yang lebih aman digunakan bagi anak-anak dan menambahkan unsur kompetisi. Lalu kita mendapatkan solusi terbaik. Solusi terbaiknya ialah kami membuat produk dalam negeri, yaitu produk kami sendiri yang dinamai dengan Lega. Next. Jadi, kebaruan apa sih yang akan kami tambahkan? Pertama, menggabungkan beberapa elemen yang berbeda yaitu Lego, roller coaster, dan kartu, sehingga yang sebelumnya Lego tidak memerlukan strategi, menjadi memerlukan strategi dan meningkatkan kreativitas dengan membuat bangunan Lego yang di tengah papan. 2. Menggunakan bahan limbah plastik sehingga mendukung kegiatan Safe Ecosystem. 3. Menambah papan untuk menjadikan alas permainan.
Next. Cara bermainnya. Permainan ini bisa dimainkan oleh 2-4 orang. Pemain membuat rumah di petak yang sudah ditentukan, yaitu di tengah board yang berukuran 12 x 12. Pemain dapat memilih berapa ukuran dari rumahnya. Bisa saja 1x1 ataupun 2x2, tergantung pemain. Ketiga, pemain melakukan home bimba untuk menentukan urutan jalan. 4. Pemain diberi satu bom yang mereka harus taruh di awal permainan. Dengan rules ini, tidak boleh menaruh satu blok di depan kotak start lawan. Nomor 5, pemain mengambil kartu rel yang akan saya jelaskan di slide 12 yang ada di sebelah board dan membuat jalan dengan menggunakan rel yang didapat. Nomor 6, pemain bisa skip giliran jika pemain dapat kartu spesial seperti jembatan dan bom, atau saat mereka sudah tidak bisa jalan lagi, atau menemukan jalan buntu. Nomor 7, pemain berlomba mencapai rumah yang ada di tengah board. Tetapi saat di tengah board, pemain tidak langsung menang, tetapi pemain diberi satu buah dadu yang pemain harus lempar dan harus berangka 6 untuk memenangkan permainannya. Next. Di sini saya jelaskan outline-nya terlebih dahulu. Untuk aktualisasi kartunya akan kami tunjukkan di slide selanjutnya. Ada 4 buah rel yang diberi 30 pieces, yaitu kartu rel lurus, kartu belok kanan, kartu belok kiri, dan yang terakhir kartu putar balik. Setelah itu, untuk kartu spesial, yaitu kartu jembatan, kami beri 8 pieces kartu. Sedangkan kartu bom kami beri 10 pieces kartu. Ditambah 4 kartu bom yang di round pertama akan didistribusikan kepada setiap pemain. Jadi total kartu bom adalah 14 kartu bom. Untuk kartu junction ada kartu junction pertigaan dan kartu junction perempatan yang akan kami beri 15 pieces satunya. Next. Ini adalah model kartu yang akan kami beri. Yang pertama ini adalah model kartu rel lurus, yang kedua belok kanan, dan yang ketiga belok kiri. Next. Yang keempat adalah kartu rel putar balik. Nah, yang ini. Ada kartu spesial yaitu kartu jembatan dan kartu bom. Saya akan menjelaskan kartu jembatan terlebih dahulu. Kartu jembatan dapat dipakai untuk melewati sebuah rintangan yang berupa bom. Kartu ini tidak dapat dipakai untuk skip rel orang lain ataupun untuk membuat jalan di saat tidak ada rintangan. Contoh, di sini ada bom. Kita bisa memakai kartu jembatan untuk melewati bomnya tersebut. Tapi kalau di sini tidak ada bom, seperti kayak gini lempeng aja, kita tidak boleh memakai kartu jembatan untuk berjalan. Sama juga kalau misalkan ada kartu rel orang lain atau kartu rel kita sendiri, kita tidak boleh melewati kartu rel itu dengan menggunakan jembatannya. Setelah itu ada kartu bom. Kartu bom dapat dipakai untuk pemain yang mempunyai kartu ini. Kartu bom bisa dipakai langsung ataupun disimpan. Sama juga dengan kartu jembatan juga bisa langsung dipakai ataupun disimpan. Kartu bom ini bisa ditaruh di tempat manapun yang berada di board, kecuali satu petak dari tempat start awal orang lain. Contoh, ini tempat start orang lain. Kita tidak boleh menaruh di sini ataupun di sini. Tetapi kita boleh menaruh misalkan di sini. Jadi jauh. Beda 2 petak gitu. Next. Yang terakhir adalah kartu junction. Kartu junction ada 2 di game kami, yaitu kartu pertigaan dan kartu perempatan. Peraturan untuk memainkan kartu junction, jika di saat kamu ingin menaruh kartu junction, kita diwajibkan untuk memilih salah satu jalur yang ingin dilalui. Contoh, kartu pertigaan ada satu kartu pertigaan kita taruh di board dan bisa memilih ingin berjalan lurus atau kanan. Contoh kayak begini, kartu pertigaan. Kayak begini, kartu pertigaan. Kita boleh memilih jalan lurus atau jalan ke kanan. Nah, saat kita memilih jalan lurus, kita blok jalan ke kanan. Jadi tidak boleh dilewati.
Tetapi eh, kalau jalan lurusnya itu menemui dead end atau jalan buntu, baru boleh diganti untuk menjadi yang ke kanan, yang kayak begini. Gitu. Sama juga dengan kartu rel perempatan. Next. Frequently asked question. Bagaimana mengatasi blok permainan agar tidak dimakan oleh anak-anak kecil? Kedua, cara memastikan olahan plastik aman dari zat berbahaya. 3. Apakah bahan dan kualitasnya sama dengan Lego karena harga lebih terjangkau? 4. Dikatakan kalau bagian-bagian Lego lancip, menjadi berbahaya bagi anak. Apakah solusi dari permasalahan itu? 5. Laga itu ukurannya lumayan besar. Apakah laga ini worth it untuk dimainkan di luar? Mungkin ketika kita ke rumah teman atau kumpul di kafe. Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Yang pertama, balok permainan kami buat berukuran sedang. Jadi kalaupun ingin dimakan oleh anak kecil itu tidak mungkin akan bisa dimakan. Lalu yang kedua, olahan limbah plastik kami sterilisasikan dengan menggunakan berbagai campuran alkohol. Mungkin sebagian akan tanya, apakah alkohol akan bereaksi dengan plastik atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Lalu yang ketiga, kualitas akan tetap kami jaga agar top notch. Apabila ada yang bertanya apa itu top notch itu artinya kualitasnya tinggi. Lalu yang keempat, solusinya kami akan membuat balok yang tumpul atau melingkar untuk mengurangi bagian tajam pada balok sehingga aman dipakai oleh anak-anak. Lalu yang kelima, laga ini sangat worth it karena bentuknya bukan sangat besar, melainkan bentuknya medium atau size-nya medium. Lagian makin banyak yang main juga makin seru kan? Next. Ya, jadi ini adalah contoh gambar dari produk kami. Lebih tepatnya packaging dari produk kami. Harga tetapnya adalah 150.000 kembali 1 perak. Namun hanya untuk minggu pertama saja kami diskon menjadi 100.000 kembali 1 perak untuk per piece-nya atau satu box-nya. Next. Ya, ini adalah contoh permainan yang kami mainkan bersama 2 orang volunteer yang bersedia bermain bersama kami. Bisa dilihat contoh yang ada di dalam packaging seperti ini. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu pendengar. Kami berharap dengan adanya presentasi produk yang kami jual ini, Bapak dan Ibu sekalian tertarik untuk menanamkan modal atau berinvestasi di perusahaan kami. Bila ada yang berminat, silakan kontak ke Jeff dengan nomor 0812 234 0007 atau ke Evandre dengan nomor 0821 1359 4531. Dan bila ada kritik atau saran juga bisa disampaikan melalui nomor tersebut. Sekian dari kami, terima kasih.